Kenapa sih cerita tentang Majapahit yang ditulis oleh para pujangga kuno semuanya berisi pasemon atau simbol? Kenapa tidak diceritakan dalam kisah aslinya? Bahkan tidak jarang kita membaca kisah-kisah kerajaan Hindu-Buddha di zaman dulu itu dibalut dengan hal-hal yang mistis dan gaib, sehingga terdengar tidak masuk akal. Contohnya seperti kisah Sabdo Palon dan Noyo Genggong dalam Darmo Gandul ini, yang konon selalu mendampingi raja-raja Jawa dan menjadi penasihat spiritual, termasuk penasihat spiritual raja terakhir kerajaan Majapahit, yakni Prabu Brawijaya kelima. Di sini dikisahkan kalau Sabdo Palon itu bagaikan sosok kakek-kakek berwujud semar atau samar-samar yang senantiasa mendampingi raja terakhir kerajaan tersebut. Bahkan ketika raja tersebut melarikan diri ke ujung timur Pulau Jawa untuk menghindari serangan Demak dan para wali, Sabdo Palon pun mengikuti. Lalu juga ada kisah Sunan Bonang yang melakukan dialog dengan Butalocaya, yang merupakan raja demit atau setan di daerah Kediri sampai mereka beradu debat. Ini bisa saja merupakan simbol juga, karena bagaimanapun sosok Sabdo Palon atau Semar dan Butalocaya itu adalah sosok gaib yang non-material. Sabdo Palon merupakan simbol pembimbing kesadaran para raja dan ratu, sedangkan Butalocaya adalah simbol yang mewakili energi-energi tak kasat mata, yang mana dulu masyarakat Jawa itu seperti masyarakat Bali di zaman sekarang, yakni masih suka menghargai alam, baik aspek materi maupun non-materinya. Dalam Darmo Gandul sendiri dikisahkan memang kisah-kisah kerajaan itu banyak yang ditulis dalam pasemon atau simbol, karena jika ditulis secara literal atau apa adanya, maka itu sama saja dengan membuka rahasia raja. Pujangga atau para penulis kisah di zaman kerajaan sangat takut untuk menulis apa adanya, makanya kemudian ditulis secara simbolik supaya orang bodoh tidak tahu cerita yang sebenarnya. Tapi para ahli budi atau orang yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, mereka akan memahami kisah Majapahit yang sebenarnya. Kalau menurut saya sih, bisa jadi sebab lain kenapa kisah-kisah kerajaan itu diceritakan dengan bumbu-bumbu gaib dan penuh simbol itu supaya kisah ini lestari dalam kesadaran kolektif masyarakat Jawa yang saat itu hidup dalam penjajahan dan minim sekali dokumentasi. Supaya langgeng dalam ingatan masyarakat, maka harus dikisahkan dalam cerita yang berbau mistis dan banyak simbol, supaya mudah diingat dan diteruskan kepada anak cucu mereka. Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di buku kajian Darmo Gandul berikut ini. Ini adalah buku yang sangat kontroversi membahas kisah keruntuhan Majapahit yang berbeda dibandingkan dengan kajian sejarah mainstream. Di sini kalian juga bakalan memahami benarkah sekarang Sabdo Palon sedang menagih janjinya. Jika kalian ingin memiliki buku ini segera langsung cekot di keranjang kiri di bawah.